Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Al-Quran ini diturunkan ini statusnya sebagai apa? Ya kan, tidak untuk membuat kamu sengsara, kan begitu. Kenapa Al-Quran ini adalah sebagai guide of life. Quran bukan kitab hukum, Quran bukan kitab sejarah, tapi guide of life. Nah, makanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan puasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk siapa? Hudan linnas, guide of life untuk seluruh umat manusia. Atas dasar apa Anda melarang non-muslim tidak boleh baca Quran? Gimana sih? Islam ini universal. Kita tawarkan Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Silakan baca. Kok jadinya eksklusif sih? Orang yang bukan muslim tidak boleh baca Quran. Ilmu dari mana itu? Qurannya bilang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Gimana lagi? Kalau yang untuk orang Islam namanya Alkitab. Alif Lam Mim dzalikal kitabu hudan, itu kalau kita namanya Alkitab. Kalau Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Ini aja nggak jelas. Bayangkan berabad-abad namanya nggak ngerti bedanya Alkitab dengan Al-Quran. Nanti lagi Al-Quran dijamin keutuhannya oleh Allah, dilindungi. Mana ayatnya? Ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Yang dijamin itu zikr. Apa itu zikr? Artinya ajaran Al-Quran yang sudah diimplementasikan menjadi komunitas muslim itu dijamin orang Islam tidak bakal dihilangkan dari dunia ini selama tetap ada. Itu makanya jadi kalau saudara-saudara yang beragama Islam ingin abadi, coba amalkan agama Islam yang benar, jangan bertengkar melulu. Betul enggak? Jadi kita juga mau bangun negara, bingung kalau kamunya saling bertengkar. Iya, nah seperti itu dzikr. Nah nanti juga Al-Quran disebut dengan bayinat. Dari situlah dijelaskan sebagai kitab penjelasan. Kemudian juga disebut Al-Furqan ketika sudah membentuk kepribadian yang kokoh, sehingga anak-anak kita nggak usah dilarang buka internet. Nggak bisa dong laranglah begitu, diharamkan, nggak bisa. Teknologi jangan dilawan, nggak bisa. Ya, kita manfaatkan secara optimal malah untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita. Betul nggak gitu? Caranya gimana? Ya cobalah pendidikan kita yang kira-kira membentuk kepribadian. Jangan hanya mengejar nilai-nilai kognitif saja. Kalau bentuk kepribadian itu bagaimanapun pendidikannya harus betul-betul menyentuh motorik. Kalau psikomotorik itu harus dilakukan berulang-ulang, begitu Pak. Iya, kalau hanya cerdas matematika fisika ya tidak punya kepribadian, ya itulah akhirnya. Nah kalau anak-anak kita sudah cerdas, nah ketika cerdas bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, mana menguntungkan, itulah fungsinya sebagai Al-Furqan, bisa membedakan. Itulah persoalan. Enggak, udah ini namanya apa? Gelas. Kalau yang ada kupingnya cangkir, kalau yang gede mok, kalau yang panjang pegangannya gayung. Itu salahnya. Nah, kalau gentong mah centong, yang kalau yang kecil namanya centong, irus namanya kan gitu. Itulah kita sendiri jadi umat Islam sendiri belum bisa membedakan antara Al-Quran dengan Alkitab, dengan Al-Dzikr, dengan Al-Bayyinat, dengan Al-Furqan, dengan Al-Mushaf. Sampai terjadi pegang Al-Quran saja itu dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Padahal ayat ini bukan sebagai ayat yang membuktikan pegang Quran harus pakai wudhu. Yang jadi pertanyaan, mana dalilnya pegang mushaf harus wudhu? Yang nggak bakal ketemu, yang nggak ada dalilnya. Soalnya mushaf belum ada pada waktu Nabi masih hidup. Sampai zaman Abu Bakar juga belum ada mushaf. Betul nggak? Nah, gimana? Bagaimana tuhnya pegang yang nggak ada dalilnya? Tapi ini sih la yamassu ilal mutahharun tuh maksudnya
hanya orang yang jiwanya sensitif yang bisa tersentuh dengan panggilan Al-Quran. Nah, nih, wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'an karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa tahur. Jadi itu Al-Quran bukan mushaf. Gimana lagi? Nah itulah makanya penafsiran berbeda, itulah proses budaya bagaimana kita menafsirkan Al-Quran. Nah Bapak sekalian, untuk menafsir Al-Quran sekarang sudah berbeda. Dulu ilmunya pas-pasan, ilmu nahu belum ada, sorof belum ada, ilmu istiqoq belum ada, morfologi belum ada, hermeneutika belum ada, psikolinguistik belum ada, sosiolinguistik belum ada, antrolinguistik belum ada, filologi belum ada. Hanya kemampuan kecerdasan masing-masing. Ya udah sekarang yuk ilmu pengetahuan yang ada ini kita manfaatkan untuk menafsirkan Al-Quran kembali. Tetapi jangan menyalahkan penafsiran zaman dahulu. Kita hormati saja upaya baik mereka untuk menjelaskan Al-Quran. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Paham nggak? Nanti bertengkar lagi nih masalahnya. Iya. Dan nanti nih makanya umat Islam ke depan Al-Qurannya satu, penafsirannya berbeda-beda. Kenapa? Apapun yang engkau tafsirkan itu adalah dugaan kamu, pikiran kamu yang sangat subjektif, bahasanya sangat relatif. Jadi ketika berbeda pendapat jangan pernah menyalahkan orang lain. Engkau pun tidak bisa membuktikan kebenaran penafsiranmu secara pasti karena hanya dugaan. Betul nggak? Gimana sih? Coba senggolan laki perempuan, batal nggak wudunya? Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal, ada yang bilang tergantung kalau udah syahwatnya batal. Yang bilang batal juga tidak bisa membuktikan secara pasti. Yang mengatakan tidak batal juga tidak bisa membuktikan secara pasti karena dua-duanya dasarnya hanya interpretasi. Ayo, betul nggak? Nah, ketika kita menginterpretasikan firman Tuhan, bisa menjadi maknanya banyak. Bisa mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Kalau kita menafsirkan pidatonya seorang presiden, pokoknya apakah John F. Kennedy, apakah De Gaulle, apakah Abraham Lincoln. Nah, ketika kita beda tafsiran, yang paling baik yuk kita bareng-bareng nanya kepada yang ngomong dong. Betul nggak? Bapak bilang begini maksudnya apa? Kan begitu. Oh, maksud saya begini. Sehingga penafsiran yang beda salah, yang betul yang menerangkan. Nah, sekarang kalau yang bisa Insya Allah mau nanyanya gimana? Betul nggak? Jangan ngotot. Iya, jangan ngotot dong. Ya sudah. Nanti supaya umat Islam ke depan jangan bertengkar, yuk kita biasakan diri siap berbeda.